Saya sudah lama belajar untuk tidak menyesatkan siapapun. Sampai kepada agama lain pun saya tidak mencaci maki, tidak menjelek-jelekkan. Titik. Iya. Wa qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa. Hai agama-agama lain yang ada di negeri ini, mari kita bangun negeri ini bersama-sama. Saya nggak ada waktu untuk bertengkar persoalan semacam itu. Persoalan kelaparan, persoalan korupsi, ya, kemiskinan, kebodohan, itu musuh kita bersama. Mari kita selesaikan. Itu aja kok. Daripada kita jelek-jelekin orang, ya kita jelek-jelekin diri sendiri aja, kita juga banyak salahnya kok. Inti ajaran agama itu kan kalimat tauhid, membangun persatuan. Ya kalau kamu bertengkar, ya berarti kamu sudah keluar jalur berarti kan. Bukan, apakah dengan pertengkaran sesuatu itu akan menghantarkan kamu masuk surga atau ke neraka? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Mari kita bersatu, jangan berpecah belah. Dulu tuh nggak nih, nggak mau katanya gue pengen tengkar. Repot begini. Agamanya sama, Tuhannya sama, nabinya sama, kitab sucinya sama, kiblatnya sama. Kenapa masjidnya nggak bisa bersama-sama bikin masjidnya berbeda-beda macam-macam? Ya ini yang saya tidak suka seperti ini. Artinya kamunya baru bisa ngomongnya aja, iya kan? Tapi uang mah nggak mau keluar kan? Saya ingin bukti mana hartamu, bukan omongan, bukan mulut. Mulut mah lidah itu tidak bertulang. Ya justru karena itu kita ini sebetulnya sebatas berkomentar, tapi tidak pernah menyelesaikan. Nggak usah jauh-jauh, ini gendeng ini bocor, iya kan? Tadi lo datang, ini nih gara-gara asalnya terlalu melandai ini nih. Ya, datangnya bisa salim. Ini nih karena aspirasinya numpangnya nih sangat sedikit kurang nih, Mas paling udah nanti. Ya udah, datang lagi. Ini mesti diganjel ininya. Ya udah, setiap hari berkomentar, nggak ada satu orang pun yang perbaiki. Ya seperti itulah kira-kira persoalannya kan. Ini anak yatim, ini makan iya, terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Buya Syakur Podcast. Teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Iqadhul Himam, tentunya bersama guru mulia kita yaitu Buya Syakur Yasin MA. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung ke materinya aja. Dan ini adalah episode 12 part 2 ya. Yang lucu kan begini, orang Mu'tazilah itu adalah orang yang menolak adanya qada dan qadar. Allah tidak ikut campur dalam hidupmu. Allah kasih roh, kasih nyawa, kasih potensi, kekuatan, bisa berbuat, memilih, berkehendak, silahkan, bebas. Allah tidak ikut campur. Hanya tinggal nonton aja. Kalau yang dia berbuat baik kasih pahala, buat jahat ya dikasih neraka gitu aja. Nggak ada yang mengkafirkan sampai sekarang. Gimana? Bagaimana, mana Qurannya? Sok, mana buktiin? Pengen tahu? Mana Qurannya? Hah? Mana ambil solihan? Maksudnya apa? Terus? Iya, itu kalau kamu berbuat baik dikasih surga. Kalau kamu berbuat jahat dikasih neraka. Iya begitu kata. Itu Mu'tazilah. Iya Mu'tazilah. Jadi artinya Allah tidak boleh menentukan, tidak boleh membatasi kebebasan manusia dong. Ya kalau manusia sudah rezekinya, matinya, segala macamnya, jodohnya, baik dan buruknya, cilakanya, Allah menentukan. Apartnya kita disuruh berbuat baik. Ya kata Mu'tazilah begitu. Sama aja orang diikat kakinya, diikat tangannya, dilebarkan ke tengah lautan dan diperintahkan jangan tenggelam. Ya kalau bilang jangan tenggelam, dilepas dong ikatnya. Berarti kita diberi kebebasan. Hurriyatul ikhtiyar. Ya, yang disebut dengan self determination. Hak menentukan nasib sendiri. Jadi Mu'tazilah. Nggak ada yang mengkafirkan. Abu Bakar nyerobot kekuasaan sehingga khalifahnya tidak sah. Nggak ada yang mengkafirkan kok. Malaikat Jibril keliru nyampaikan wahyu sebetulnya kepada Ali, bukan kepada Muhammad. Nggak dikafirkan kok. Kenapa sekarang besar yang mengkafirkan? Masa karena gara-gara tahlil saja dibid'ahkan, didolalahkan, lalu kamu masuk neraka? Iya kan? Masa ada orang mengaku menerima wahyu aja disesatkan? Masa orang mengatakan ilham disesatkan? Wahyu kan sama sejenis. Ya kan masalah ilham, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha kok. Orang jahat juga dapat ilham kok.
Iya kan? Nah, itu persoalannya. Punten, saya bukan Ahmadiyah. Jangan salah paham. Dan saya tidak seperti Gus Dur, tidak. Saya tidak membela kok, enggak. Ini sih lagi menceritakan kesedihan saya. Umat Islam ini sekarang ancur-ancuran karena satu dengan yang lain saling mengkafirkan. Jadi yang kafir siapa? Kalau begitu kafir semua. Kalau begitu. Satu ormas Islam menuduh ormas yang lain bid'ah. Ormas ini membid'ahkan yang lain. Semuanya begitu. Ada berapa banyak kita nih? Ormas-ormas Islam nih. Al-Wasliyah, PUI, Persis, LDII, NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad, Syahadaten. FI bukan organisasi teman. Front, PUI, dan lain-lainnya. Itu satu dengan yang lain saling menyesatkan kok. Saya sudah lama belajar untuk tidak menyesatkan siapapun. Sampai kepada agama lain pun saya tidak mencaci maki, tidak menjelek-jelekkan. Titik. Iya. Wa qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa. Hai agama-agama lain yang ada di negeri ini, mari kita bangun negeri ini bersama-sama. Saya nggak ada waktu untuk bertengkar persoalan semacam itu. Persoalan kelaparan, masalah korupsi, ya, kemiskinan, kebodohan, itu musuh kita bersama. Mari kita selesaikan. Itu aja kok. Daripada kita jelek-jelekin orang, ya kita jelek-jelekin diri sendiri aja, kita juga banyak salahnya kok. Ayat itu berawal kan begini, anggapannya orang Yahudi bahwa Muhammad ini jangan-jangan ingin menjadi Tuhan, seperti orang Nasrani menyatakan Isa adalah Tuhan. Kata orang Nasrani juga ya menganggap bahwa jangan-jangan Muhammad ini ingin menjadi Tuhan, seperti halnya orang Yahudi menjadikan Tuhan Uzair. Kemudian baru kata Kanjeng Nabi, ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Sudahlah, ayo kita Allah ta'budu illa iya. Jadi kita hanya nyembah saja kepada Allah. Jangan menjadikan kita Tuhan, jangan menjadikan Isa Tuhan, jangan menjadikan Uzair Tuhan. Jadi kata-kata ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum gitu ya. Itu dalam tafsirnya begitu. Iya. Ya, itu saja, terima Ya, kasih. artinya ya udah kita nggak usah saling salam menyalahkan. Ya kalau kita nggak bisa maksa bahwa orang Katolik untuk mengatakan Yesus bukan Tuhan, bukan anak Tuhan, yang nggak bisa tuh. Mereka udah kokoh aja. Siapa yang membatalkan bahwa Yesus bukan anak Tuhan? Mereka nggak batalkan apa? Mereka yakini. Jadi maksudnya ini, tahu lo ila kalimat sawa, Allah na'budu illa iya. Iya, menyembah Allah, iya. Orang itu juga mengirakan Allah juga. Sama, Allah yang sama kok. Semua agama itu mengklaim adalah Muslim. Nabi Musa bilang apa cerita? Walamma tajalla lil jabali dakka wa kharra Musa saiqa wa qala tubtu wa ana awwalul muslimin. Nabi Ibrahim juga sama, muslimun semua. Kita juga muslimun. Semua juga muslimun semuanya. Itu kata klaim Al-Quran begitu. Nah, adapun rukun Islam ada berapa? Yaitu setelah Islam menjadi agama yang kita klaim sebagai agama Islam. Pada zaman Nabi Muhammad masih hidup disebutnya Dini Muhammad. Iya kan? Kata orang Belanda ini Muhammadin. Bukan Muhammadin. Lah iya, jadi persoalannya mereka juga tidak bisa memaksakan kita harus mempercayai Yesus Kristus. Begitu saling memaksakan, terjadilah perang. Dan ini tidak akan berkesudahan, nggak akan pernah selesai. Apalagi antara agama berbeda. Di dalam agama Kristen sendiri, banjir darah ratusan tahun antara Protestan dan Katolik. Karena Katolik menolak sifat ketuhanan Yesus Kristus. Iya kan persoalannya, makanya protes. Kenapa Protestan? Karena mereka memprotes, menolak konsili ke-11. Yang antara lain bahwa pastor bisa memberikan ampunan kepada jamaatnya, nggak bisa dong, hanya Allah yang bisa berampunan. Nah ini kan jadi persoalan yang sangat krusial sekali. Toh mereka sekarang bisa damai. Ada, pernah dengar Protestan Katolik berperang lagi? Nggak ada kok, selesai. Nah kenapa kita kenapa tidak meletakkan gencatan senjata? Udah selesai sekarang, jangan saling menyalahkan, bisa nggak sih? Kok mereka bisa? Perbedaan antara kita tidak seberat perbedaan antara
Protestan dan Katolik. Itu tentang zat ketuhanan yang menjadi masalah. Karena Katolik Yesus itu sebagai anak Tuhan, punya sifat ketuhanan. Sedangkan Protestan bukan, dia manusia. Kita kan bukan persoalan Tuhan, dia menjadi persoalan kan. Persoalan syariat kok. Kok bisa tukaran pasti pribadi makanya. Kenapa sih? Karena gara-gara usoli aja akhirnya masjidnya dibelah menjadi dua. Sehingga orang yang biasa kunut nggak mau sholat di masjid itu karena nggak ada kunutnya. Kenapa? Ini bisa soalannya. Iya kan? Yang satu karena situ kalau sholat harus pakai jubah, pakai sorban, sehingga yang pakai peci hitam nggak boleh masuk situ. Bukan, mestinya dibeda-bedakan. Tuhannya sama nggak sih? Kok jadi persoalan? Nah ini kan pakai persoalan yang semacam ini. Kok mereka yang sangat substantif sekali perbedaannya. Mereka bisa kita senjata sekarang nggak ada persoalan. Kenapa kita nggak bisa? Saya kira menghadapi kondisi macam ini, kita harus punya gagasan bagaimana membangun satu mengadakan rekonsiliasi antara umat beragama di sini. Bagaimana caranya? Kamu bisa nggak sih nggak jahil ngeledekin LDII? Kenapa bisa nggak sih kamu diem mulutnya nggak usah jelek-jelekin Persis? Bisa nggak kamu tutup mulut? Jangan mendiskriminasikan syahadatin. Oh jahil banget sih. Bukan, inti ajaran agama itu kan kalimat tauhid, membangun persatuan. Ya kalau kamu bertengkar, ya berarti kamu sudah keluar jalur berarti kan. Bukan, apakah dengan pertengkaran sesama itu akan menghantarkan kamu masuk surga atau ke neraka? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Mari kita bersatu, jangan berpecah belah. Nurut enggak nih? Enggak mau katanya gue pengen tengkar. Repot begini. Agamanya sama. Tuhannya sama, nabinya sama, kitab sucinya sama, kiblatnya sama. Kenapa masjidnya nggak bisa bersama-sama bikin masjidnya berbeda-beda macam-macam? Oke, kalau memang itu adalah satu realita, kita juga membentuk persatuan itu tidak harus sama. Minimal paling tidak standarnya itu kita menerima bahwa pluralitas itu adalah suatu realita yang tidak bisa dihindari. Selesai. Oke deh kalau begitu silakan Anda bikin masjid sendiri yang ada kunutnya. Anda yang pakai kunutan masjidnya sana kita misah. Oke deh. Anda yang salaman sama cewek nggak batal masjidnya sana. Kalau Anda yang batal masjidnya sana. Oke. Ketika masjid dipisahkan ya sudah jangan bertengkar. Silakan masing-masing. Fastabiqul khairat. Kompetisi, persaingan yang sehat. Jadi fastabiqul khairat itu artinya ketika kita ada pesaing, bukan menghancurkan pesaing, tapi kita meningkatkan kualitas kita, memperbaiki diri, fastabiqul khairat. Kenapa ketika orang Kristen bagi-bagi Indomie kamu marah? Kenapa kamu tidak bagi-bagi beras? Kalau mereka kasih sekolah gratis, kenapa kamu tidak kasih sekolah gratis? Kalau mereka kasih pengobatan gratis, kenapa kamu tidak pengobatan gratis? Jangan ada orang kelaparan dikasih Indomie oleh orang Kristen, kamunya marah. Kamunya ngasih enggak? Ya kalau kamunya enggak ngasih, ada orang ngasih kamu marah. Berarti kan kamu beranggapan lebih baik mati kan? Yang kelaparan itu. Yang ngasih, orang yang ngasih jangan, kamu juga enggak. Jadi biar mati aja kan? Mereka yang marah-marah menuntut Rebeka diadili. Dokter yang penginjil di Harvard itu ditangkap, diadili. Mereka siap tempur karena di Hargolis di desa Bandarwaru 36 orang masuk Kristen. Karena oleh Rebeka ini dibina, dikasih Indomie, dikasih beras, dikasih pengobatan gratis, mereka masuk Kristen. Mereka itu seperti pahlawan kan? Seperti pahlawan kan? Tapi ketika anak-anak mereka yang kembali ke Islam dititipkan ke pondok Sadang Pinggan, nggak ada yang nanya kok biayanya berapa. Yang menitipkan ke sini kan Departemen Agama. Al-Maghfurlah, Almarhum Ahmad Syakuri dengan jaminan per orang 300.000 sebanyak 6 orang. Ngasih pertama 1.200.000. Sampai sekarang mereka sudah selesai semua. Nggak ada hanya itu aja kok. Dari mana? Ya artinya kan biarkan mereka bodoh tidak belajar lagi. Kok kejam banget sih. Ya ini yang saya tidak suka seperti itu. Artinya kamunya baru bisa ngomongnya aja. Iya kan. Tapi uang mah gak mau keluar kan. Saya ingin bukti mana hartamu. Bukan omongan, bukan mulut. Mulut mah lidah itu tidak bertulang. Ya justru karena itu.
Tapi alhamdulillah sampai selamat lah gitu. Ya, kenapa saya katakan pondok Sadang Bingan? Ya karena itu biaya pondok kok. Iya, saking pinter-pinternya aja pengurus ngatur bagaimana supaya 6 orang itu tertanggulangi. Iya, dagang cipeng, dagang apa namanya, lotek, dagang ya. Lah itu persoalannya. Ya iya. Jadi saya mah akhirnya nggak percaya hanya dengan ngomong-ngomong aja. Iya kan? Kita ini sebetulnya sebatas berkomentar, tapi tidak pernah menyelesaikan. Nggak usah jauh-jauh, ini gendeng ini bocor. Iya kan? Tarjono datang, ini nih gara-gara asalnya terlalu melandai ini nih. Iya, datangnya bisa Salim. Ini nih karena asbesnya numpangnya nih sangat sedikit kurang nih, Mas Pak, ini udah Santi. Ya udah, datang lagi. Ini mesti diganjel ininya. Ya udah. Setiap hari berkomentar, nggak ada satu orang pun yang perbaiki. Ya seperti itulah kira-kira persoalannya kan. Ini anak yatim, mulai makan. Iya, terus. Lah iya kan. Boro-boro memperhatikan apa yang Anda perlukan, apa yang perlu saya bantu. Anaknya dikasih makan, kasih belajar gratis, kasih baju. Berpisahan, nggak datang ke orang tuanya. Ya no. Yang datang hanya beberapa orang juga yang kenal pribadi. Yang digratisin pertanyaan yang buru-buru terima kasih. Perpisahan anaknya untuk melepas anak. Nggak datang. Enggak datang. Pak Kiai kesun. Ya terima kasih anak saya di sini makan gratis, pakaian gratis, buku gratis, sekolah gratis. Sampai sekolah terima kasih banyak. Saya tidak bisa balas apa-apa, saya orang miskin, paling mendoakan saja mudah-mudahan pondok ini menjadi besar. Hebat kan? Apa saya harus mungkas? Saya harus putus asa? Enggak kok. Saya tetap akan berjalan. Dan gak ada urusan dengan mereka yang tidak berterima kasih. Karena kita tidak mengharapkan terima kasih mereka kok. Biar Allah saja yang berterima kasih kepada kita. Besok kita cari anak-anak yang fakir miskin, kita biayai sini mereka semua. Dan tamat lagi, gak usah terima kasih kepada kami. Ya, terima kasihlah kepada Allah. Itu kok persoalannya. Jadi gak ada mungkes, gak ada. Jadi saya kira daripada kita nyalahin orang lain, mari kita berpacu, mari kita berlomba berbuat baik sebanyak-banyaknya. Fastabiqul khairat, itu aja. Jadi bakal beli madani wogo, duduk pahlawan bibarkan. Kalau tidak menjelek-jelek ulang itu dikatakan bukan pahlawan, bukan fanatisan. Itu. Ini satu pandangan saya. Jadi ya kita berbicara meluas pada akhirnya ya itulah. Jadi memang persepsi ketuhanan di antara umat Islam ini juga ya sesungguhnya ya berbeda sebetulnya. Iya. Nabi yang ada pada pikiran kita berbeda. Orang mengatakan sesuai dengan petunjuk Rasulullah, mata dibayar mata, hidung dibayar hidung, kan begitu. Dendamnya bukan main, ini adalah seperti ini. Ya kan begitu. Ada lagi. Kenapa suruh dendam? Nabi dilemparin mukanya berdarah nggak marah. Berarti lain dong. Nabi Muhammad kan satu. Dalam pikiran kita kan berbeda. Sampai orang yang kawin lagi bilangnya apa? Sunnah Rasul ke koplok bukan? Sejak kapan lo nyuruh kamu berpoligami? Makanya kata bahasa itu kan ajang gawa-gawa daging waras. Artinya jangan menyeret-nyeret orang yang tidak bersalah dong. Ya iya. Ketika makan dengan para pejabat, dengan para diplomat, sendok garpu buang pakai tangan, sunnah Rasul. Dalam pikirannya kan seperti itu. Sebenarnya tidak. Islam itu mengajarkan bahwa kita penampilan baik dong. Kita ikuti protokol yang ada. Biasanya kita makan pakai sendok, pakai garpu. Ya kalau gitu momennya laju juga berarti. Awas. Sampai dalam ibadah yang paling sangat penting, as-salatu imaduddin, pelaksananya berbeda kok. Dari mulai takbir sampai tahiyat berbeda semua. Iya kan? Oke. Jadi hal yang semacam itu nggak usah dipikirin. Yang penting ada takbirnya, ada rebahnya, ada nyungsebnya, ada toleh kanan, toleh kiri. Ya, ngadep kiblat sudah selesai. Saya ngadep ngetan 10 tahun. Saya 10 tahun menghadap timur. Menghadap timur itu waktu di Libya sama di Tunisia. Nah, itu. Yang benar mana? Jangan nanya yang benar mana. Kalau kamu yakinnya takbirnya tangan di atas kepala, ya silahkan. Yang yakinnya di atas pundak silahkan.
yakinnya sedekap. Jadi Rasulullah gimana dulu sholatnya? Sedekap kan enggak? Enggak tahu kok. Jangan mengatakan Rasulullah sholat seperti ini. Lu tahu dari mana taunya? Mimpi pakai dalil. Ya itu mimpi. Jangan mimpi jangan dijadikan dalil. Jadi begini, nanti agama itu sendiri ada yang murni agama, ada yang budaya. Kalau budaya mah gak dipersoalkan. Sepengetahuan saya bahwa yang pertama-tama kali menghancurkan orang sholat sedekap Sayyidina Umar. Kenapa? Karena ketika dia menerima delegasi dari Persia, mereka menghadap khalifah itu sangat sopan sekali. Ya, artinya tangannya sedekap begini. Pikir-pikir ke orang hormat banget cara menghadap khalifah ini. Kenapa kita menghadap Allah tidak seperti mereka? Akhirnya dianjurkan supaya, iya kan, waktu tahiyat ada yang menunjuk ya, lempeng aja, ada yang goyang-goyang. Ya fikih itu kan dugaan. Namanya fikih ini, Bung Fuad, dugaan. Ya kalau duga jangan ngotot dong. Ini juga manusia menduga. Ini kita sama-sama nggak pernah melihat bagaimana Rasulullah itu melakukan sholat. Dan yang paling aneh lagi, hadis-hadis Nabi tentang sholat ini nggak ada yang mutawatir. Ustaz mana? Ustaz Bardin. Kenapa nggak ada yang mutawatir? Hadisnya ahad semua ya. Kenapa? Ya nggak tahu. Iya. Jadi sampai kepada, saya kira mungkin salah satu peluang kita untuk tidak bertanya adalah ketika kita kembalikan Islam dari sisi visi dan misi Islam itu sendiri. Kita kembali kepada visi dan misinya, yaitu visinya adalah kalimat tauhid, membangun persatuan dan kesatuan, dan misinya adalah penegakan supremasi hukum, ya kan gitu, keadilan sosial dan kemakmuran bersama. Saya kira mungkin itu yang paling penting. Begini, tentang bacaan Fatihah. Ada hadis Nabi tidak baca basmalah. Ada hadis lagi bilang baca basmalah. Ada lagi tidak baca Fatihah. Langsung baca surat. Ya kan? Sampai tahiyat. Sampai dajjal disebutin. Tuh rumusannya kapan itu dajjal disebutin? Iya kan? Jadi kita harus kritis dong. Dalam Al-Qur'annya idza qumtum ila sholati faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Yang paling gampang Al-Qur'an yaitu Al-Falaq, An-Nas, Al-Kautsar. Ini baca yang sampai surat Al-Baqarah segala macam. Dan ketika kita mempelajari sisi psikologis Nabi Muhammad, bagaimana kepribadian Nabi Muhammad, ternyata kita lebih jelas membaca dari Al-Quran daripada hadis itu sendiri. Dan Nabi Muhammad ketika itu melarang orang menulis ucapan dia. Jangan tulis. Berarti kalau ada yang nulis kan berarti ngelawan. Iya kan? Dan Nabi Muhammad tidak pernah menyuruh membuat mushaf. Sampai Abu Bakar ngotot tidak memberi izin kepada Umar tentang proyek pembuatan mushaf. Berulang-ulang. Didesak lagi, tetap ditolak. Nggak ada. Al-Quran mau dibukukan, distandarkan, nggak ada. Karena saking lawannya Umar itulah, alhamdulillah kita sampai sekarang masih bisa baca Al-Quran. Kalau Abu Bakar tidak dibukakan hatinya, ya kita nggak. Berarti pembukuan mushaf ini agama atau budaya? Al-Quran pada waktu itu nggak ada titik, nggak ada koma, nggak ada ayat, nggak ada harokat. Nah, ya, ini makanya kita sebenarnya lihat persoalan sesungguhnya. Sampai bacaan Al-Qurannya juga qiraat bermacam-macam. Kufuan ahad, kufuan ahad, kufan ahad. Iya kan? Sampai kepada Bismillahirrahmanirrahim. Apakah termasuk ayat? Apakah fawatihul ayat? Bukan saja. Nah kalau dia bukan bagian ayat, maka Al-Baqarah surat Al-Fatihah pun Bismillah bukan bagian daripada Al-Fatihah. Ini juga masih menjadi persoalan. Kalau itu begitu kondisinya, kenapa sih kamu ruwet banget sih? Jangan-jangan ini perlu adanya wawasan yang luas juga sih orang itu. Kalau wawasannya sempit memang suka bertengkar sih.
Ya udah, kita tidak menyalahkan siapapun, organisasi siapapun. Kita lagi menyalahkan kondisi kita semua umat Islam. Itu tuh artinya supaya jangan sampai ada yang tersinggung. Kita tidak menyebutkan siapa-siapa. Kita salah kita semuanya. Kesalahan kolektif lah. Gitu. Sampai kita yang tidak pernah menyalahkan siapa-siapa pun juga saya disalahkan. Akhirnya malah semua orang menyalahkan saya jadinya. Karena saya tidak menyalahkan siapa-siapa, jadi malah saya disalahkan oleh semua orang. Oh iya, sehingga orang menuduh saya Syiah, ada yang menuduh saya Mu'tazilah, ada yang menuduh saya Muhammadiyah, ada yang menuduh saya NU, segala macam itu udah macam-macam kan. Sampai saya dituduh orang yang tidak punya prinsip. Kalau madzhab ada, saya madzhab Syafi'i tetap. Klaim itu tidak berubah, saya beradab Syafi'i, itu aja kok. Dan secara kultur memang saya termasuk minan nahdiyin yang kultural, bukan struktural. Iya, karena saya ada kulturnya, ada tahlilnya, ada segala macam kan. Ya tapi karena saya tidak masuk dalam struktural, saya tidak diakui kan gitu. Pujian kon mah. Ilegal. Jadi kita hanyut dalam alam pertengkarannya. Sehingga kita merasa berjasa besar ketika ada orang masuk dalam organisasi kita seolah-olah kita mengislamkan orang. Jadi orang Islam mau diislamkan lagi nih. Kelompok A berdakwah, kalau ini dalam sama Islamnya nih, A biar jangan tersinggung, A berdakwah kelompok B, begitu masuk ke dalam kelompok A seperti telah mengislamkan orang. Iya. Ternyata akhirnya orang yang belum Islam ya tak terpikirkan. Orang yang tahlil didakwahi supaya jangan tahlil. Orang yang tidak talqin didakwahi supaya talqin. Orang yang sudah sholat karena dia pakai usolli, didakwahi supaya jangan pakai usolli. Yang tidak sholat lewat, nggak pernah dibina kan, wasting time, buang-buang waktu semuanya. Dan masing-masing menyebutkannya lembaga dakwah. Iya. Termasuk orator-orator yang tiap hari di mimbar Rajaban, itu kan orator-orator. Merasanya berdakwah. Yang hadir itu orang Islam yang baik-baik sudah. Iya. Yang belum sholat mah nggak datang kok. Apalagi kalau barengan pada malam yang sama ada organ tunggal, bubar semua. Iya. Ya makanya jadi ya itulah kira-kira. Jadi gimana? Kamu nggak jadi orang bener. Salah satu orang bener itu beli yang tukaran, nggak suka bertengkar dengan siapapun. Apalagi urusan-urusan akidah, urusan warisan pun kalau orang tuanya mati berebut silahkan. Biar gue nggak dapat apa-apa nggak apa-apa. Ya kan gitu. Bisa nggak sih tidak bertengkar? Bagaimana caranya? Iya bagaimana supaya bisa dulu gue nih? Iya kamunya dulu gue dianya enggak. Gue dulu. Iya. Ya kamunya bilangnya betul ya hayu ya qayyum. Seharusnya bilangnya ya kayuku ya kayuku ya kayumu ya kayuku. Mau apa lagi? Iya kamunya ya hayu ya qayyum. Yang sononya ya kayumu ya kayuku ya kayumu ya kayuku. Ya iya. Saya khawatir ini organisasi-organisasi keagamaan ini hanya sebagai alat untuk mencari popularitas, alat untuk mencari jabatan, alat untuk meraih rezeki. Hanya tunggangan, hanya kendaraan. Ya kalau begitu, kalau mau kendaraan ya udahlah. Mari kita berikan kebebasan memilih kendaraan yang berbeda. Yang penting kita punya alasan kan. Mau naik kereta api, mau naik sepeda, mau naik motor. Kan gitu. Iya. Jadi pada akhirnya mah itu satu. Yang kedua, saya kira kalau kita masih dalam tahapan syariat, itu sifatnya selalu bertengkar. Iya. Tetapi orang-orang yang sudah mencapai tingkatan hakikat, ya sudah enggak mau bertengkar ngapain? Iya. Hakikat. Lihat daripada hikmah akikoh itu di sana terangkan sunahnya enggak usah dipotong-potong. Tafaulan supaya anaknya ini soleh atau anggotanya wutuh gitu. Iya, sunahnya itu pandangan-pandangan ahli syariah gitu. Kalau justru ahli hakikoh
malah menyatakan itu ya sudah dipotong-potong saja. Itu hak akikoh itu ya, akikoh itu caranya dipotong-potong. Pandangannya apa? Ahli akikoh itu pandangannya biar bisa menghancurkan musuh, itu katanya. Jadi dilihat dari situ kok ahli hakikoh kok menghancurkan musuh gitu. Iya kata-kata. Itu ada pandangan itu. Jadi ahli syariat memandangnya supaya anak yang di hakikoh itu kelak bisa menjadi soleh atau anggotanya butuh tafaulnya begitu. Iya. Lah, yang ahli hakikoh itu daging-daging akikoh atau ya barang akikoh itu ya diputus-putus. Jadi berbeda ini. Kalau ahli syariat memandangnya sunnahnya itu tidak dipotong-potong, tapi kalau ahli hakikoh itu justru harus dipotong, bukan harus ya, artinya baiknya itu dipotong-potong. Alasannya itu berbeda. Kalau ahli syariat alasannya itu ya tafaulnya supaya anggota anak itu bisa utuh. Lah kalau ahli hakikoh itu dipotong-potong biar bisa memotong-motong musuh itu. Ya bisa merusak musuh. Itu gimana Bu ya? Terima kasih. Ya, saya kira selagi itu namanya seremoni, itu syarat dengan simbol-simbol kok sebetulnya. Termasuk juga ibadah haji. Itu juga merupakan simbol-simbol. Ngapain sih kan mau lempar-lempar batu? Itu kan simbol-simbol. Napak tilas. Nah, kan udah ngelempar setan. Apa bener setan bisa dilempar? Nggak bakal kena. Emang setan bisa dilempar dengan batu? Yang bisa. Ya, itu kan. Ketika kita ada perkawinan, orang kawinnya. Ngapain sih itu seorang mempelai laki-laki atau suami itu menginjak telur lalu dicuci oleh istrinya? Itu kan simbol kesetiaan seorang istri. Itu begitu saja, itu dibid'ahkan, dikufurkan, dimurtadkan. Sementara akikah juga tulangnya tidak boleh dipotong-potong supaya tafaulan, supaya nanti anaknya tulangnya kokoh. Apa hubungannya? Itu kan ya simbol-simbol aja tuh. Ya kalau syariat setuju nginjek telur, syariat nih. Lalu dicuci kakinya sebagai simbol tafaulan. Supaya istri ini nanti setia kepada suaminya. Kalau ada hakikah, lebih baik digoreng aja telurnya. Ya kan begitu kira-kira. Tetapi ingat, kita yang di dunia ini, dalam komunitas manusia ini, itu banyak simbol-simbol yang sesungguhnya mesti kita hormati juga. Karena simbol-simbol itu milik kita bersama kok. Iya kan? Sekarang, apa sih bedanya kamu dengan panjenengan? Sira karo sampean, apa sih bedanya? Itu mukhotob juga. Dalam bahasa Arab kan anta semuanya. Panjenengan apa bahasa Arabnya? Anta. Sampean, Dika, Sira, Rainira, anta juga. Ya udah. Kenapa? Ya ini kita budaya kita. Bagaimanapun juga. Ya kita orang Indonesia harus menghormati budaya kita sendiri dong. Kalau kita tidak menghormati budaya kita, siapa yang menghormatinya? Yang membedakan kita berbangsa Indonesia. Yang membedakan karena budaya kita berbeda. Ya kalau budayanya sama ya udah ada bangsa lagi. Lah ya gimana lagi? Lah ya. Agama kita sama, tapi bangsa kita tetap beda kok. Saudi agamanya apa? Kita Islam. Yaman, Bangladesh, sama enggak bangsanya? Enggak kok. Udah. Orang Bali agamanya apa? Iya. Orang Maluku Selatan, kita agamanya beda. Tapi kita bangsa sama enggak? Sama, karena kita punya budaya yang sama. Itu aja persoalannya. Iya dong. Jadi ya bagaimanapun juga ya budaya. Nah, Islam juga ada Islam agama, ada Islam budaya. Sekarang kalau pakai cadar, ya aku tutup semua itu makanya. Itu agama atau budaya? Sorban? Ya sudah. Jenggot? Nggak ada urusan. Budaya nggak ada. Iya, ini soalnya kalau nggak ada pakai jenggot ya bukan orang Islam. Harus pakai jenggot, wajib. Enak tuh wajib. Kadang Islam jenggot ya nggak ada masalah. Kita nggak usah mencari ciri-ciri yang mengada-ada lah. Ya, jadi kalau belum pakai jubah, dia belum Islam gitu. Iya, jangan kita membuat sempalan-sempalan baru, nggak usah lah. Jangan mereka-reka lah, nggak usah. Ya udah,
saya itu memberikan kebebasan kepada siapapun, silahkan. Kalau Anda yakinnya Muhammadiyah itu hebat, silahkan jadilah kaum Muhammadiyah yang baik. Kalau kamu yakinnya NU itu hebat, silahkan ikut NU. Kalau kamu yakinnya LDI itu benar, ya silahkan LDI. Saya memang gak ada urusan. Saya hanya satu. Hanya yang penting aja. Tuhanmu Allah, Rasulnya Muhammad, kitab sucinya Al-Quran, kiblatnya Ka'bah. Selesai. Tetapi ketika kita sama-sama meyakini Al-Quran itu kitab suci kita Al-Quran, ketika Anda menafsirkan berbeda, ya silakan aja. Lalu man fassara Qur'ana bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang menafsirkan dengan ra'yunya, dengan pendapatnya, dengan pikirannya, siap-siap masuk neraka. Ya kalau tidak dengan pikiran, dengan apa menafsirkan? Dengan adanya mufassir yang berbeda-beda menafsirkan satu ayat, itu menunjukkan mereka dengan ra'yunya. Mengi'rab saja berbeda-beda saja. Ada yang jadi hal, ada yang jadi sifat. Ya kan? Ada yang menjadi khabarul li mubtada'in mahdzuf. Ada yang menjadi mubtada, khabarnya mahdzuf. Macam-macam. Karena menurut juga dengan seperangkat ilmu, proses budaya juga, nahwu dan sharaf juga. Yang balaghah juga, ya. Ketika engkau menafsir Al-Quran, ya sudah, itu penafsiranmu. Ketika ada orang yang berbeda pendapat menafsirkan lain, udah jangan gerah. Ini jangan-jangan bangsa kita ini bangsa yang gak tahan melihat orang berbeda. Gak terima kalau berbeda itu, pengennya sama semua. Allah tidak mengendaki sama. Yang khawatir pasti akan dibikin beda. Kita bicara hakikat, hambat. Yang membuat agama di dunia berbeda-beda ini siapa? Yang membuat ada orang cantik jelek siapa? Yang buat ada kaya miskin siapa? Yang buat ada yang mendapat hidayah, ada yang tersesat siapa? Ya udah selesai urusannya. Jadi urusan apa dong kita? Cuman begini Bu ya. Itu memang yang menentukan segala-galanya itu Allah. Untuk qadar itu memang Allah. Iya, tetapi nyongan itu. Ya, masalah memang di sana ada keterangan masalah qadar dengan amar itu berbeda. Allah tidak mungkin memerintahkan kejelekan, walaupun yang menentukan kejelekan adalah Allah. Tapi Allah tidak merintahkan kejelekan. Dan Allah mencegah kemungkaran atau melarang kemaksiatan. Ya, itu artinya berbeda antara qadar dengan perintah. Sahabat Abu Bakar itu diperintah iman. Abu Jahal juga diperintah iman. Seluruhnya diperintah iman manusia. Tetapi ketentuan Allah itu lain. Makanya ketika ada ketentuan baik, maka kita harus terima. Nah, jika ketentuan-ketentuan itu nggak baik, maka kita tidak wajib menerima. Bahkan harus menghindar aridho bil kufri fa huwa kufrun. Itu ada begitu. Itu. Jadi masalah qada dan amar dalam ilmu tauhid memang berbeda. Terima kasih. Kalau Allah sudah memutuskan Abu Bakar menjadi muslim, Abu Jahal menjadi kafir, lalu apa artinya Allah memerintahkan Abu Jahal suruh beriman? Ini pesanan Mu'tazilah juga. Sudah ditentukan dia kafir, dia disuruh beriman. Apa artinya? Makanya Mu'tazilah kan orang yang konsekuen. Daripada saya bingung-bingung, ya udahlah nggak usah ada kodok-kodok lagi. Atau jangan-jangan kita semua jadi Mu'tazilah semua kalau begitu. Kalau orang jadi kafir, tapi dia ridho jadi kafir gitu ya. Ya jangan-jangan dia bukan kafir. Kalau sudah itu, artinya dia percaya pada Tuhan kan. Dia yakin kepada takdirnya kan. Ya jangan-jangan dia bukan orang kafir dong. Ini menjadi bermahal yang sangat penting sekali dalam pemikiran kita. Jadi di sana qada ada makti, kemudian qadar ada juga maktur gitu. Yang wajib kita imani adalah qada dan qadarnya. Mengenai masalah makdi atau makturnya itu tergantung apa itu. Apabila makdinya itu membaik, ya kita harus terima iman. Tapi kalau itu makdi dan makturnya itu tidak baik, maka kita tidak boleh itu. Seperti hanya kufur adalah merupakan makdi daripada Allah. Iya, ada keterangan begitu ya. Tapi semakin tidak mengerti ketika qada itu ada qada mubrum, ada qada mubrum.
Ya justru karena itu. Kalau orang itu mencuri lalu mengatakan ini Allah sudah menakdirkan saya mencuri, sebelum dijawab tampar dulu mukanya. Dari mana Anda tahu Allah mentakdirkan Anda mencuri? Ya kan pasti begitu. Begini saja persoalan ini yang paling inti begini. Ketika kita punya barang yang berharga, mobil lah umpamanya, hilang. Kalau orang yakin sama qada dan qadar, dia nggak kecewa, ya udahlah. Barangkali sampai di situ hak pakai saya. Tapi kalau orang yang tidak percaya qada dan qadar, penyesalannya tak kunjung habis. Semuanya disalahkan. Ya, jantungnya berdebar-debar terus marah dia. Kesannya bukan main. Panik dia kan. Itu bedanya. Bukan begitu, begini. Allah berfirman, "Wallahu khalaqakum wa ma taf'alun." Allah mencipta kamu dan mencipta apa yang kamu lakukan. Jadi apa yang kamu lakukan itu dicipta oleh Allah. Kamu tidur saya mencipta. Kamu kencing, kamu terjerumus, kamu mati. Ini kan dalam peribahasa Jawa, rezeki belai pati ning tangannya Gusti Allah. Ya bukan itu aja semuanya dong. Tidak ada satu daun pohon pun jatuh ke tanah kecuali sudah ada ketentuan dari Allah. Jadi lalu innallaha yakhluqu ma yasha wa yaqdir. Maka lahumul khiyara. Allah sudah mencipta dan sudah mengukur semuanya itu, mendesain, grand design. Maka lahumul khiyara. Mereka sudah nggak bisa milih-milih. Sekarang kita nggak usah berbicara jauh-jauh lah. Mari kita melihat pada diri kita sendiri. Kang Bat lahirnya di mana? Jawa Bendingin. Ning Babadan karpe sapa. Siapa yang mengadakan kau lahir di Babadan? Lalu siapa ibumu? Hasanah. Siapa yang milih? Kamu milih keluar di perutnya Hasanah. Jenis kelaminmu laki atau perempuan? Pernahkah kamu mengusulkan pengen jadi laki-laki? Enggak. Kita tidak ikut campur. Sampai kepada rezeki kita, kesehatan kita, semuanya di luar keinginan kita. Ada nggak orang yang pengen sakit? Toh sakit juga. Ada nggak orang yang pengen miskin? Kok miskin juga? Tanya orang yang kaya, semua juga kebetulan. Sampai dalam tubuh kita juga semuanya automatically. Begitu panas, keringat kita keluar. Kita gak usah mijit-mijit kok. Saatnya ampas itu keluar, kita mules sendiri kok, nggak dimules-mulesin. Iya kan? Mata ngantuk sendiri dan terpejam sendiri. Kalau sudah kenyang bangun sendiri. Sampai jodoh, sampai segala macam. Sampai di akhir hayat kita, kematian kita pun Allah yang ngatur. Dengan cara apa engkau mati, Allah yang menentukan. Kita tidak boleh menentukan. Pakai baygon aja nggak bisa dong. Sekarang mari kita tanya. Mau nggak kalau engkau dikasih kanker? Jawabnya pasti nggak mau. Kalau dengan cara ditembak, nggak mau. Cara tenggelam, ditabrak, digantung, nggak mau. Kena penyakit AIDS, nggak mau. Memang dasarnya nggak mau mati. Ujung-ujungnya apa? Ya kita akhirnya ya tidak memilih. Ketika kita memilih, kita berarti sudah keluar dari jalur. Pertanyaan dasar, ketika engkau memilih dengan beli tambang dan menggantungkan diri, itu termasuk dalam wilayah qada-qadar enggak? Nah, ini kan jadi persoalan. Kita ini, kenapa kita ini masih meragukan qada dan qadar? Ya kayaknya masih di Mu'tazilah, tidak mengakui. Kita kan ragu-ragu semua. Percaya di mulut aja kan? Di hatinya mah enggak. Iya, begini, sang sutradara membuat suatu lakon. Iya, berapa pemainnya? Perannya apa? Nah, ketika orang itu bermain, kalau dia sadar sebagai pemain, dia akan selalu mentaati perintah sutradara dong. Nah, kalau Anda sudah memposisikan diri sebagai pemain, kenapa Anda tidak pernah memperhatikan perintah sang sutradara? Karena dia kebasyirmu. Inilah yang terjadi cerita yang kacau akhirnya. Masa settingan pertama jadi pembantu, begitu di panggung gayanya petang-petang kayak raja kan sinting.
Ya justru kan jadi wa idza asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Itu kan dalam wilayah syariat, artinya sopan santun. Bahwa walau bagaimanapun ya kita jangan mengatakan Allah jahat dong. Sopan santun aja. Tapi pada prinsipnya khairihi wa syarrihi, yakin enggak. Baik dan buruk dari Allah yakin enggak. Kalau baik Allah buruk bukan Allah berarti ada dua Tuhannya dong. Tuhan baik Tuhan buruk. Ini ada persimpangan sesungguhnya. Ya. Baik dan buruk itu qada daripada Allah, khairihi wa syarrihi min Allah. Cuman manusia tidak tahu, di sana ada keterangan begitu. Manusia tidak tahu apakah ditentukan oleh Allah jadi orang baik atau orang yang buruk, begitu. Tidak tahu. Oleh karena tetap saja manusia harus mencari yang baik sebagai alamat bahwa Allah menciptakan orang baik, alamatnya berbuat baik, begitu. Itu ada keterangan begitu. Jadi seperti hadis Nabi, kullun muyassarun lima khuliq, sebagai alamat. Ya, memang iya. Memang iya. Ini sangat penting sekali ya. Jadi nggak apa-apa masalah qada berulang-ulang juga sampai yakin betul bahwa Allah yang menentukan. Nggak usah di luar diri kita, di dalam diri kita, yang katakan dalam kekuasaan kita, ya badan-badan kita, pikiran-pikiran kita. Apakah kamu bisa mengendalikan pikiranmu? Apakah kamu bisa mengendalikan syahwatmu? Hati bilang jangan ngelacur juga kok. Hati kita kan bilang ini hak orang lain, jangan kau ambil. Ya diambil juga. Para koruptor juga hatinya berbicara, ini perbuatan gak benar. Tapi kenapa mereka tidak bisa mengendalikan nafsunya? Oh, kita sendiri juga sudah. Kamu pengen pinter kan? Silakan. Kita nggak bisa bikin pinter kok. Memang otaknya dibikinnya kecil. Udah. Kita pengen kaya, silakan usaha. Silakan. Itu gue semua usaha, gue juga usaha. Itu juga berkeringat semuanya, tapi nggak kaya juga. Udah, itu sih. Di dalam organ kita sendiri, apakah kita ikut campur untuk memanjangkan rambut kita? Apakah kita mengatur bahwa alis itu kita potongnya tiap hari? Enggak, dia berhenti sendiri kok. Iya. Dan bagaimana perut kita mengolah makanan? Bagaimana memilah-milah vitamin A, vitamin C? Dan bagaimana organ kita tubuh dalam metabolisme kita itu ketika barang kita sudah mencukupi vitamin C cukup tutup, ya membrannya tutup, akhirnya terbuang, kita tidak dilibatkan sedikit pun juga. Jantung berdegup apa kita ikut campur? Paru-paru kembang kempis enggak ikut campur kok. Disuruh terima beres kok susah banget sih. Disuruh terima beres kok nggak mau, pengen repot. Ya sudah. Sekarang, wahai hambaku, kalau kamu ingin mengatur hidupmu sendiri, pasti nggak bakal bisa. Saya kasih percobaan aja deh. Silakan atur panjangkanlah rambutmu sendiri. Udah rambutnya aja deh. Insya Allah kita nggak sempat bikin apa-apa, tidak pernah berbuat apa. Narik-narik rambut aja nggak habis-habis. Itu pun nggak bakal bener. Ditarikin satu persatu. Bayangkan siang dan malam kita narik-narik rambut. Akhirnya kita tidak berbuat apa. Kita sementara ini merasa seperti bisa berbuat. Karena realita, begitu hati kita bergerak, ingin minum, tangan bergerak, menuju gelas, dan tangan mengangkat gelas, didekatkan ke mulut. Mulut kita terbuka, lalu diseruput, lalu ditelan. Setelah itu ditaruh lagi. Kita pengen rokok, tangan panjang lagi, nyalakan korek, nisep. Sementara kan itu, seperti kita bisa berbuat kan. Ini kan ibaratnya kayak metro, tram. Sang masinis seolah-olah aku menentukan, ini suka cepat. Ya kan gitu. Ya kan begitu. Mau ngerem di mana saja bisa. Mau nurun penumpang, ya kan di jalan sembarangan juga bisa. Bunyikan klakson bisa. Tapi ketika listrik sentral dimatiin, sok injek gasnya. Itu kan persoalan. Itu kan terkendali semuanya itu. Ini baru satu perumpamaan. Gak usah di debat lagi perumpamaan nanti yang berkepanjangannya
berebut umpama nantinya, berebut contoh nantinya, ada ujung bakalnya. Ya. Jadi pada akhirnya kalau kita sadar bahwa kita tidak dilibatkan dalam hal apapun. Saya juga kepengennya, saya punya profil yang tinggi, yang tegap pengennya ya. Ya Allah mengendakinya saya kecil, ya kecil. Iya. Mungkin ada orang itu belajar aja. Bodoh angger. Kok pakai sakur tidur aja kok pinter. Ya gak ada urusan kamu sih. Memang Allah menciptakannya, otaknya berbeda-beda. Saya juga tidak bangga dengan otak saya yang mau buatnya siapa. Ya kan begitu persoalannya. Jadi ini di mana yang menyebabkan kita ini tidak mau menerima qada dan qadar apa adanya? Apakah takut kalau ada sesuatu yang syar dari Allah kita dibilang murtad? Tidak. Kalau kita tiba-tiba kejebur sungai, kaki kita patah, siapa yang ngejeburin kita? Secara hakikat, secara sehat, ya karena saya lengah. Iya kan? Kamu naik mobil, silakan hati-hati sekali. Jalannya pelan-pelan. Incoming mail. Tengok kanan, tengok kiri. Ditabrak di belakang. Kecepatannya. Kan? Jadi satu bukti bahwa ini sudah ada klisenya, sudah ada blueprintnya. Para nabi, para rasul, para aulia kadang-kadang diperbolehkan mengintip apa yang bakal terjadi. Masih kurang bukti juga. Nabi Muhammad paling sering memberitahukan apa yang bakal terjadi. Artinya kan sudah lihat klisenya. Ya begitu diputar filmnya begitu, gimana sih? Jadi pada ujungnya saya nanya, orang yang beragama Kristen yang buat apa? Kenapa tidak disuruh masuk Islam? Begini, ibaratnya warungan nih. Kamu punya warung. Ketika ada orang lain bikin warung, tersinggung gak kamu? Tersaingi gak? Perasaan kamu tersaingi kan? Sehingga yang muncul adalah ketika warung kamu gak laku, yang kamu lakukan ialah bagaimana supaya warung tetangga gak laku. Bukan fastabiqul khairat, meneliti kenapa warung itu laku. Oh, di sana mah boleh utang. Kenapa kamu tidak membuka pintu pada untuk boleh utang juga? Masih tetap juga nggak laku. Ditanya lagi sana kenapa? Oh, harganya lebih murah. Lah kenapa kamu tidak menurunkan harga? Persaingan yang sehat dong. Jadi ketika kamu beragama Islam, ini warung. Dan itu juga agama Kristen, itu warung. Bukan bermusuhan. Tapi fastabiqul khairatnya. Jangan dikira bahwa kalau kamu sendirian itu lebih enak, nggak bisa. Dibuat banyak warung itu supaya enak. Supaya orang bisa memilih harga yang lebih murah, memilih kan begitu persoalannya. Kamu kan nggak tahu aturan permainannya kan? Kok banyak komentar banget sih? Ketika warung itu banyak menjadi pasar, lari semua kok. Kenapa Anda nggak boleh orang yang lain warungnya laris? Kalau Allah tidak bikin agama lain, ya kan? Kamu tidak akan terpacu untuk berbuat baik. Kalau kamu tidak disandingi dengan orang-orang jahat yang mengganggu kamu, kamu akan patah semangat di tengah perjalanan. Apa bukan sengaja Abu Jahal dicipta untuk membuat persaing Muhammad? Sengaja dibikin untuk mengganggu Nabi Muhammad. Apa tujuannya? Supaya Muhammad kelihatan benernya. Walaqad ja'alna likulli nabiyyin aduwwa syayatinil insi wal jinni. Setiap nabi kami ciptakan musuh-musuhnya yang terdiri dari setan-setan jin dan setan-setan manusia. Kalau kamu jadi kiai, lalu kamu marah kepada orang yang mengganggu kamu, ya udah gak usah jadi kiai. Susah banget sih. Kalau kamu jadi kiai, bikin pesantren, lalu hanya mengganggu. Ada yang mencuri, ada sampai jalan masuk saja ditutup. Lalu aku mau marah sama berkelahi, ya udah gak usah jadi kiai. Orang-orang yang telah paham tentang skenario, itulah orang-orang yang sudah ma'rifatullah. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sudah gak ada rasa takut, gak ada ini. Udah jalani aja sih. Aduh. Lah jadi
Ini persoalannya sih. Kita bicara berulang ma'rifatul itu apa dikanya mata kamu melihat Allah? Bukan. Tidak pemahaman yang sangat mendalam dan sudah hadir di dalam hatimu sendiri. Sehingga semuanya terkendali, perasaanmu, pikiranmu, angan-anganmu terkendali semua. Lah iya. Sekali lagi kalau orang yang percaya qadar dan qadar, apapun yang hilang, dia tahu kok ya udah ngapain. Sekarang saya nanya, ketika kamu kehilangan sesuatu, sedih enggak? Bodoh. Enggak usah sedih, tinggal meta gantinya aja kok. Ya susah. Minta ganti selesai. Lapornya Allah, oh hilang. Ya udah silakan. Tapi itu enggak minta ganti yang lebih bagus. Dikasih. Mobil bodol. Enggak mau terima-terima juga. Pengen yang bodol juga silakan yang bodol. Akhirnya yang bodohnya hilang, ganti juga enggak ada. Sekarang begini. Perilaku para nabi, para rasul, para aulia yang di dalam Al-Quran dan banyak hadis itu menceritakan orang-orang yang mengerti tentang qadar dan qadarnya Allah, termasuk Uwais Al-Qarni. Kenapa dia sanggup menggendong ibunya naik haji dari Madinah, menggendong ibunya ke Mekah? Karena dia kan, inilah lakonku di sini dan aku hebat dengan lakon seperti ini. Dan dia menjadi hebat. Ilmu nggak ada, harta nggak ada. Tapi kenapa Sayyidina Abu Bakar dan Umar meminta doa kepada dia supaya dosanya diampuni oleh Allah? Makanya, loh, ente tukang musik, silakan bermusik yang benar. Itu tugasmu. Nah, begitu juga para bintang film ketika bermain dalam satu lakon manapun, itu dalam pikirannya harusnya adalah how to act the best. Bagaimana dia berakting secara terbaik. Bukan perannya, bukan. Iya. Nanti yang the best actornya siapa? Ya, bisa tukang becanya. Bayarannya mahal gak? Justru yang tukang beca bayarannya mahal. Yang jadi raja pelangap-pelong karuan tuh. Bayarannya 2 juta. Tapi yang tukang beca 5 miliar bayarannya. Nah, ketika lakukan Anda sebagai Dorna, jadilah Dorna yang baik. Kalau nipu orang ya jangan kira-kira gitu. Kita cukup. Selesai itu masalahnya. Kalau benar orang itu melakukan maksiat, melacur, lalu dia meyakini Allah menentukan seperti itu, berdosa enggak? Ya enggak tuh. Ini kan itu persoalannya. Tetapi ketika engkau berbuat baik, apakah engkau yakin bahwa Allah telah menentukan engkau berbuat baik? Tidak. Engkau merasa aku yang berbuat baik, ini kejahatan. Paham belikan ya? Dia paham besar. Ketika engkau memberikan uang pada fakir miskin, engkau merasa bangga sebagai dermawan. Di sini kejahatanmu. Karena engkau tidak pernah merasakan Allah yang menentukannya. Praktek belikan ya. Ya, tetapi kalau orang yang tidak percaya dan qadar, mana mungkin dia itu melacur disuruh Allah? Enggak mungkin dong, dia enggak percaya sama Tuhan kok. Nah, makanya yang terjadi dan sudah terjadi, seorang pelacur. Dia pengen makan kan, anaknya 4, mulut ternganga, pengen makan kan, usaha enggak jadi, apapun enggak jadi, pinjam utang wajib enggak dapat, gelang udah habis buat makan, kalau udah habis, tinggal jual apa? Jual tepak. Dia melacur, tapi setiap malam dia masih menangis. Kenapa harus diwetian saya ini? Ini dosa. Tapi berdaya. Aku kasih makan anak-anakku. Dan ibuku sedang sakit. Biar aku berkorban untuk keluargaku. Tapi dia masih mengharapkan, ya Allah, entaskanlah aku dari lembah hitam ini. Dia masih berdoa kok. Di dalam hatinya dia meyakini memang Allah menghendaki seperti ini. Ada satu keimanan. Percayalah. Sekejap dia mendapat hidayah dari Allah. Maksudnya. Lah iya, ini persoalan seperti ini persoalan. Yakin atau enggak? Lah iya. Lah justru karena itu. Iya kan? Begini. Kita ini yang dituntut oleh Allah ini percaya secara totaliter. Enggak bisa separuh-separuhnya. Dan dalam pengabdian pun yang dituntut adalah monoloyalitas. Tidak ada sambil-sambilan. Enggak boleh nyabang-nyabang. Harus hanya untuk Allah saja. Tidak boleh untuk lainnya. Sekali untuk dirimu sendiri. Itu kan persoalannya.
Ufawidu amri ilallah. Semuanya kuserahkan sama Allah semuanya. Tugas kita hanya melaksanakan. Iya, nahnu mujadna duna li khidmatikum. Antum tusdiruna al-awamir wa nahnu mujadna duna li khidmatikum. Silahkan. Anda perintahkan, kami siap melaksanakan. Itu aja. Iya. Ketika kita tidak mampu, lapor aja, nggak mampu, selesai kok. Kurut banget sih. Ayo teman. Tugas ini lakukan, gagal, lapor gagal. Bukan penyesalan kok. Seperti saya nyuruh anak santri, tolong panggilkan Ustaz Tarsono. Bang nggak balik lagi, nggak ada laporannya. Ada tuh nggak ditungguin tuh. Ustaz Tarsono nggak datang, nggak ada laporan. Ini aku udah ditampar mukanya nih. Sudah cari, datang lagi nggak ada. Ya, udah selesai, nggak ketemu. Kasih tugas, ya cepat kerjakan. Nggak selesai, laporan nggak selesai, nggak bisa. Selesai kok. Jangan beralasan. Menyalahkan siapapun ketika kau gagal. Katakan, aku salah. Selesai kok aja. Mungkin kesini kira-kira yakin kok berani mau. Assalamualaikum. Oke teman-teman, itulah tadi kajian kitab Iqadhul Himam bersama guru mulia kita Buya Syakur Yasin MA. Dan kita akan jumpa lagi pada video berikutnya. Tentunya masih tetap ngaji bareng Buya Syakur. Dan episode berikutnya adalah episode 21. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.